Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sheila Rosita Sari dengan NPM 215400059 kelas PGSD 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Anak Berkebutuhan Khusus terhadap hasil pembelajaran dan kegiatan pembelajaran di kelas 4 Sekolah Inklusi SD Negeri 1 Karangasem dengan dosen pengampu Ibu Elinda Rizka Sari, SPD MPD. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu ada latar belakang masalah. Pada subbab ini, saya menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus dikucilkan di lingkungannya dan dipandang rendah karena berbeda dengan anak lainnya. Masalah ini penting dibahas supaya masyarakat memiliki pikiran yang lebih terbuka dan tidak memandang rendah anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Masalah yang terjadi di SD Negeri 1 Karangasem, terutama di kelas 4 yaitu anak berkebutuhan khusus ADHD dan Down syndrome. Jika guru pendamping tidak ada lalu kambuh, mereka akan mengganggu aktivitas pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran tidak akan sesuai keinginan. Yang ketiga yaitu pembatasan masalah. ABK sangat aktif, terutama yang Down syndrome. Anak Down syndrome ini memiliki sikap tidak bisa diam atau aktif sekali, sehingga anak ini sangat mempengaruhi konsentrasi murid lainnya. Oleh karena itu, ABK ini harus didampingi pengawas yang bisa mengontrol emosinya. Karena anak Down syndrome ini memiliki emosi yang tidak terkontrol. Namun, tidak hanya Down syndrome saja, di kelas ini ada juga ADHD. ADHD adalah sulit fokus atau memusatkan perhatian, impulsif, serta hiperaktif. Namun, ADHD di kelas ini yaitu anak yang lambat dalam responnya. Yang keempat yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara sekolah mengetahui seorang anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, bagaimana cara guru menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, bagaimana peran orang tua untuk mendukung anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, bertujuan untuk mengetahui cara apa saja yang digunakan sekolah untuk mengetahui anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui cara guru menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui seberapa penting peran orang tua untuk mendukung anak berkebutuhan khusus. Yang keenam, ada manfaat penelitian. Masyarakat sekitar tidak lagi memandang ABK dengan sebelah mata karena mereka juga sama dengan anak pada umumnya, di mana ia memiliki mimpi yang tinggi. Bagaimana cara kita menangani ABK yang sedang tidak terkontrol emosinya, yang hiperaktif dan lain sebagainya? Karena tidak semua ABK bisa dilihat dari fisik saja, sehingga harus ada tes. Karena ABK tidak tentang fisik, namun psikologisnya juga. Yaitu ada kerangka teoritis dan kerangka berpikir. Yaitu yang pertama atau A, deskripsi teori. Di sini saya menjelaskan tentang definisi anak berkebutuhan khusus. Definisi anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, emosi, dan sosial. Yang kedua yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu ada tunanetra, ada tunagrahita, ada tunarungu, ada ADHD yaitu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif seperti itu. Yang ketiga yaitu ada definisi sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah dengan sistem layanan pendidikan bersyarat agar ABK memperoleh hak belajar dan mengembangkan potensinya. Dan yang keempat itu ada definisi kegiatan pembelajaran, yaitu serangkaian proses yang berisikan kegiatan guru dan siswa agar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan yang telah disusun oleh guru.
Oleh karena itu, jika ada anak berkebutuhan khusus, ada yang kumat, maka akan mempengaruhi pembelajaran atau situasi kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, sehingga tujuan yang telah disusun oleh guru tidak akan tercapai secara maksimal. Yang kedua atau B, ada hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang saya lakukan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Bayu Wiratsongko mengenai penyesuaian ABK di SD Negeri Inklusi Pulutan Wetan 2 dan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Azahra dan Holly Rafika Dona 2023 mengenai eksklusi ABK di sekolah inklusi. Karena dua penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan di SD Negeri 1 Karangasem yang menghasilkan bagaimana keadaan ABK di SD Negeri 1 Karangasem dan pengaruh bagi pembelajaran yang ada di SD Negeri 1 Karangasem, terutama di kelas 4. Bab 3 itu ada metode penelitian, yaitu yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat yang saya gunakan untuk penelitian yaitu di SD Karangasem 1 Surakarta. Waktu yang saya gunakan untuk observasi yaitu pada tanggal 7 November 2023. Yang kedua atau B, bentuk dan strategi penelitian, yaitu saya menggunakan jenis metode kualitatif dengan pendekatan observasi alami. Yang ketiga yaitu ada sumber data. Adapun sumber data yang saya dapatkan yaitu yang pertama, data primer, data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu dari guru. Yang kedua yaitu dari data tersier, data yang menunjang untuk penelitian ini. Contohnya itu dari Google, dari penelitian yang telah berlalu seperti itu. Yang keempat ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan dari objek penelitian, sedangkan objek adalah fenomena atau masalah yang diteliti. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu ada dua, yaitu metode observasi dan metode wawancara. Metode observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat pengamatan dari dekat kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu metode wawancara, pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung dengan sumber informasi sehingga kebenarannya konkret dan jelas. Yang keenam ada keabsahan data, yaitu penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat keterpercayaan, keterahlian, kebergantungan, dan kepastian. Yang ketujuh yaitu teknik analisa data. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam menganalisis data adalah yaitu yang pertama pengumpulan data, 2 reduksi data, 3 penyajian data, 4 penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.